Hai, gila ya ternyata untuk membuat video dan ngomong depan kamera itu ternyata awkward. Tapi anyway, what is New Year without new project, obsession, or sudden burst of creativity ya? So I was thinking kayak kenapa kita nggak bikin vlog, atau at least I'm trying to document my life in a candid format, kayak ya udah video aja, nggak usah diedit, nggak usah scripted, gue nggak perlu mikir mau ngetik apa, jadi kayak ya udah langsung ngomong aja. I think gue di sini bakalan bahas basically apa aja sih yang gue mau, yang gue suka. Tapi mungkin akan lebih banyak tentang personal journey dan kayak apa yang gue reflect dan menurut gue worth to share atau worth to discuss sama orang gitu. Terus mungkin kayak if there's an audience for this video, bertanya-tanya gue siapa. Gue Nabila Basuki, panggilannya Nabila. This year 2025 ini I'm turning 28. I work as a product development and a beauty brand, but I also have my own business. Bisnisnya kayak bikin self care planner gitu, kayak journaling gitulah. Gitu sih, tapi mainly mungkin akan lebih banyak ngomongin tentang how I got and why I decide untuk bikin bisnis itu. Makanya kayak akan lebih banyak ngebahas tentang personal growth, terus kayak gitu sih, atau apapun yang gue dapat dari proses-proses gue terapi. I've been going to therapy, both psychiatrists and psychologists, for more than 7 years. Tapi sekarang udah stop psychiatrist, udah stop medication, cuma perlu kayak adjusting dan kadang kayak follow up ke psikolog. And we're going to talk a lot about therapy gitu ya, kayak 2025 mestinya harus lebih banyak orang yang aware untuk terapi. Tapi hari ini gue akan membahas tentang journaling. Kayak banyak nih di Instagram atau di mana-mana kayak untuk kayak punya gambaran setahun ke depan ini mau ngapain, kita harus kayak start journaling atau bikin vision board atau kayak apa kayak gitu. Nah, tapi terkadang kita tuh bingung karena sebenarnya kalau orang bilang journaling tuh akan ada ribuan template, format, dan berbagai macam lah. Nah,
Terus kalau dari pengalaman gue itu udah nulis diary dan planner itu dari SD. Kayak kadang kalau beli dulu, zaman dulu tuh beli majalah Gadis atau beli majalah Gogor tuh kadang suka dapat bonusnya itu planner gitulah, kayak either yang annually atau yang kayak weekly atau yang kayak cuma buat nulis-nulis biasa kayak gitu. Nah itu tuh kayak udah sering banget, jadi gue sering make itu dari SD. Terus habit itu gue terusin, kayak ya udah bikin aja, nulis aja gitu, karena um, katartik, kayak ya udah, um, karena mungkin karena gue introvert dan gue juga dulu jarang main dan bukan tipikal orang yang suka curhat masalah gue ke orang lain, jadi gue lebih memilih untuk kayak nulis aja kayak gitu di diary. Jadi itu kayak lumayan works buat gue kayak gitu. Dan kayak kalau pas udah gede terus kayak look back, kayak gue dulu waktu SMP mikir apa, gue dulu waktu SD mikir apa, tuh kayak lucu aja gitu, bisa di visit ulang gitu dari tulisan-tulisan itu, kayak archive kehidupan gitulah. Terus kayak journaling planner, kayak dulu waktu kuliah, kalau gue bikin jadwal tuh beneran sampai yang dulu sih agak-agak anxiety driven gitu planningnya, kayak yang per jam tuh, kayak sebenarnya bagus sih kalau motivasinya tuh sehat gitu. Dan harus realistis juga, kalau itu nggak terjadi sesuai rencana ya nggak apa-apa, tapi yang penting udah direncanain dan itu bisa di move ke besoknya, besok-besoknya lagi kayak gitu. Cuma dulu tuh gue kayak yang kayak harus stick to the plan, kayak harus jam sekian harus gini 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 gini, semuanya harus berjalan sesuai rencana. Pokoknya gue tipenya yang kayak per detail, per hari, per jam kayak gitu. Terus juga explore beberapa format, kayak sempat nulis juga, nyoba kayak digital yang kayak misalnya Notion, atau kayak simply bikin reminder di Google Calendar apa segala macam kayak gitu, udah cobain. Tapi yang paling gue suka adalah tetap pencil dan paper, karena kayak pertama lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, terus kayak ada sense kayak gue nggak harus tergantung sama teknologi gitu untuk meremind diri gue. Jadi kayak there's another discussion, kayak kenapa pencil dan paper itu lebih works dan lebih sehat in a way untuk otak manusia gitulah. Tapi gue lebih seneng kayak nulisnya tuh yang pencil dan paper. Jadi kayak gue punya masih banyak beli buku fisik buat journaling dan planner gitu. Nah, awalnya gue juga kayak nggak tahu apa yang mau gue dokumentasikan atau apa yang mau gue catat selain to do list gitu. Tapi kadang realistically gak setiap hari itu kita punya aktivitas yang kayak misalnya hari ini harus kesini, hari ini harus ngelakuin ini. Kadang tuh ada hari yang kayak ya udah kosong aja kayak gitu, dan kadang gue ngeliatnya kayak hari itu nulis apa ya kayak gitu kan, gue nggak ada agenda spesifik kayak gitu. Nah, sampailah pada suatu saat dimana waktu itu gue masih dalam proses terapi gitu sama psikolog, dan itu di tengah pandemi 2021 atau 2022 gitu. So karena ini gue akan bahas banyak tentang mental health, personal journey gitu, jadi gue akan kayak being open with my condition, supaya mungkin ada orang yang punya pengalaman yang sama bisa terbantu juga mungkin dengan apa yang gue alami. Jadi kayak I've been diagnosed with mild depression 2019, and then kayak on off, and then kayak 2022 Maret gitu kayak downhill jadi major depression.
Terus a few months later uh, re-diagnose lagi ke psikiater yang berbeda. Turns out it's actually bipolar gitu. Nah, jadi waktu di fase gue major depression itu kan gue nggak bisa ketemu psikolognya karena pandemi kan, membahayakan lah kalau kita ketemu fisik gitu, jadi kayak online via email atau enggak video call gitu. And then waktu itu psikolog gue bilang kayak drop everything yang susah, yang harus dilakukan, kayak stick to basic routine aja yang necessity. Kayak karena kalau orang depressed, dia itu stuck di survival mode gitu ya. Jadi kayak badannya tuh kayak ngerasa ada ancaman yang dia harus bertahan kayak gitu loh. Jadi kayak nggak bisa nih kayak mau produktif, mau apa-apa, nggak. Bahkan kayak kalau orang depresi bisa nggak mandi, bisa nggak makan, bisa nggak tidur, bisa nggak apa, karena tuh badannya tuh kayak constantly alarm bahwa ini ada threat gitu kan ya. Jadi kayak dia on survival mode 24/7 gitu. Nah jadi psikolog gue bilang kayak drop everything, lakukan hal yang basic dan bisa bantu kamu balik ke berfungsi normal lagi kayak gitu. Berfungsi normal as in kayak mandi, makan, tidur, kalau gue beribadah 5 waktu, dan bisa kerja, karena waktu itu gue punya 9 to 5 job gitu kan. Ya udah, terus dia bilang kayak kasih report, bukan report sih, tapi lebih ke kayak kabarin ke dia kayak apakah gue udah berhasil makan seperti normal, tidur seperti normal, apa segala macam. Terus gue kayak gimana caranya gue memotivasi diri gue untuk melakukan itu, untuk makan, untuk tidur, untuk mandi, dan gimana caranya gue bisa mengukur itu, karena gue anaknya kayak yang kayak sesuatu tuh harus measurable dan gue akan merasa rewarded kalau gue bisa ngelihat progresnya kayak gitu. Jadi gue mikir kayak apa kita bikin daily to do list yang bisa gue cek kayak gitu kan. Kayak akhirnya gue coba bikin format journaling supaya gue juga bisa ngasih tahu ke psikolog gue waktu itu kayak keadaannya gimana lewat journaling itu. Awalnya gue karena nggak punya energi untuk mencari kertas dan pulpen, di saat itu tuh yang paling sering sama gue adalah tablet gitu. Jadi waktu itu gue nulisnya di digital, di tablet kayak gitu. Dan itu kayak lebih praktis karena kayak nggak butuh banyak kertas, tapi misalnya kayak gue mau restart ya udah tinggal undo, tinggal new template kayak gitulah. Nah, jadi gue bikin di situ terus kayak kira-kira 2 bulan kemudian tuh udah kayak membaik gitu, kayak gue udah menemukan pattern, kayak gue bisa balik lagi nih, rebound, bounce back dari the darkness dimana gue kayak nggak bisa berfungsi dengan normal kayak gitu. Nah terus habis itu gue mikir kayak supposedly ada banyak orang di luar sana yang depressed juga gitu, dan kayak gue baca-baca jurnal kalau itu tuh memang common condition orang yang punya depression kayak gitu. Dia nggak bisa berfungsi dengan normal, nggak bisa makan apa segala macam kayak gitu. Gue mikir kayak gue di saat itu ngerasa rewarded kalau sesimpel gue bisa sikat gigi terus gue centang kayak gue menemukan meaning dan purpose gitu dalam melakukan hal-hal itu tuh kayak oke, nggak apa-apa walaupun gue cuma bisa sikat gigi hari ini, tapi at least I'm doing something, dan kayak gue mampu, gue punya energinya gitu. Dan itu tuh akumulasi kepercayaan diri itu tuh kayak self efficacy itu tuh berakumulasi sampai gue kayak percaya oke, gue tuh bisa loh balik kembali berfungsi lagi seperti biasa kayak gitu. Nah gue mikir kayak mungkin orang lain akan ada juga kali ya yang terbantu dengan sistem ini kayak gitu. Terus sampai gue kayak walaupun kalau dipikir-pikir mungkin itu agak-agak manic driven ideas gitu, untuk kayak
oke, kita bikin aja jurnal terus kita jual kayak gitu. Nah terus gue kayak coba bikin sendiri. Long story short, akhirnya itu jurnal uh, gue launch, gue jual kayak gitu. Tapi proses awalnya itu di situ, dimana gue kayaknya gue harus nemuin template dimana sebenarnya untuk orang bisa memaknai productivity-nya tuh nggak harus selalu aiming big gitu. Kayak lo nggak harus kayak oke, minggu depan kita bikin esai buat daftar S2, buat daftar beasiswa and stuff, and then I have to achieve A, B, C, kayak gitu tuh kayak enggak. Terkadang ada orang-orang sepersekian persen di luar sana tuh yang kayak punya challenge untuk kayak basic functioning aja kayak gitu. Dan kayak kalau gue ngeliat template-template jurnal yang kebanyakan yang sekarang ada di market itu kayak seolah-olah kayak sesimpel beresin kamar, atau kayak sikat gigi, atau minum vitamin, atau kayak hal-hal kecil tuh kayak nggak worth untuk dicatat gitu. Kayak autopilot aja hidup orang tuh, kayak ya udahlah itu udah pasti akan dilakukan. Padahal menurut gue kayak enggak loh, ada sepersekian dari populasi kita tuh yang menganggap itu tuh hard work gitu loh. Kayak itu tuh butuh diusahakan dengan sangat keras gitu. Kayak justru apa ya, kayak terkadang struggle orang tuh beda-beda kayak gitu loh. Jadi kayaknya gue pengen bikin sesuatu yang membuat orang-orang ini nih ngerasa apa yang mereka kerjakan itu worth to document and rewarding juga gitu. Dan kayak dia bisa reflect kayak ternyata gue udah punya progres ini walaupun kecil, tapi kayak mereka udah bisa bikin habit dan kembali berfungsi dengan normal kayak gitu. Sebagaimana itu berdampak positif buat gue kayak gitu. Jadi gue kayak pengen kayak spread manfaatnya ke orang yang lebih banyak kayak gitu. Akhirnya gue bikinlah jurnal itu kayak gitu. Udah launch, walaupun kayak marketing is heavy task for me. Kayak gue nggak terlalu banyak marketing karena kayak bikin konten and stuff tuh kayak nggak bisa lah. Jadi kayak ya ada terjual, cuma kayak masih kecil gitu, cuma kayak terjual. Dan gue lebih heavy on bikin workshop, kolaborasi kayak gitu sih. Tapi anyway, jadi kayak intinya adalah journaling itu nggak harus sempurna, nggak harus estetik, formnya macam-macam. Kayak nggak harus nulis diary yang berparagraf-paragraf juga. Pokoknya coba temuin format yang works buat lo dan bisa di track gitu progresnya. Karena supaya itu purposeful, kayak nanti at the end kayak misalnya entah bukunya udah habis, atau kayak lo menetapkan certain period dimana kayak oke, 3 bulan gue udah ngelakuin apa aja nih, kayak gue mau lihat apa aja tuh. Kayak kita bikin, bukan matrix juga sih, kayak terlalu ambisius, tapi kayak adalah format yang kayak konsisten gitu yang bisa lo lihat. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin itu yang kayak bisa menjawab kadang beberapa orang yang gue temuin tuh kayak ya gue pengen journaling tapi gue bingung mau mulai dari mana, nggak tahu mau nulis apa. Terus atau kayak ada yang udah beli journal terus kayak paling gue ngisinya cuma beberapa bulan atau beberapa minggu di awal kayak gitu, kayak nggak ada sense mereka bisa accomplish itu kayak gitu. Jadi kayak find the best way and format that will works for you. Dan mungkin di awal tuh kayak gue pengen nge-track apakah gue bisa melakukan ini atau gue bisa achieve ini kayak gitu. Jadi kayak
ada end goal-nya gitu yang pengen lo lihat sih kalau journaling. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya gue ada empat format berbeda dengan 4 buku yang berbeda. Jadi mungkin gue akan review kayak apa aja formatnya. Jadi kayak ini yang pertama. Ini tuh dari wait. Ada ininya enggak ya? Kayaknya gue lupa ini beli di mana, tapi waktu itu kayak di Jakarta Art Book Fair. Terus kayak karena sampulnya ada kucing, terus gue kayak lucu, beli kayak gitu. Terus ini sampulnya, covernya ada kayak book sleeve-nya gitu, kain. Nah kalau ini itu annual dan weekly. Annual dia tuh buat setahun, kalau nggak salah buat setahun, tapi ada monthly, ada weekly-nya di dalam sini. Nah dia tuh tipikalnya yang kayak gini, di awal tuh ada kayak gininya kalender. Terus habis itu berikutnya ada buat ngisi harian. Nah ini ke undated dan nggak ada promnya. Promnya ada sih, tapi at the end of the month kayak review aja gitu, kayak month in review, kayak happy moments, things I've learned, kayak progress on your goals, intention, ideas, and things to remember for next month, kayak gitu. Terus ada satu blank space buat kayak nulis gak tahu apa itu. Nah ini biasanya adalah kalau gue mau brain dumping aja dulu, kayak gue punya to do list, gue mau ini kayak gitu, terus gue taruh di sini. Nah karena kan ini undated juga kan, jadi kayak agak nggak mubazir gitu kalau gue ke skip beberapa hari gitu. Jadi gue kayak memanfaatkan ini untuk kayak brain dumping dulu kalau agendanya banyak banget, gue nggak tahu mau prioritaskan yang mana, terus jadi gue tulis dulu di sini. Terus gue menemukan kadang kita tuh terlalu sibuk dengan duniawi, lupa sama akhirat ya. Gue menemukan ini dari Muhajir Project. Ini bagus banget karena kayak menurut gue ini all in one. Sebenarnya ini aja udah cukup sih sebenarnya kalau gue beli ini, tapi gue lebih mengkhususkan mendedikasikan ini sesuai kayak USP utamanya, yaitu kayak lebih ke tracking ibadah kayak gitu. Karena pertama tuh kayak dividernya tuh banyak banget pakai hadis-hadis atau ayat-ayat kayak gitu, jadi kayak nice reminder gitu kalau buat gue yang muslim gitu ya. Nah terus kayak dia tuh banyak deh pakai quotes yang kayak religious gitulah, kayak misalnya di depannya itu kayak ada change starts with you, start small as long as it's consistent kayak gitu. Terus ada emboss, nggak kelihatan sih, tapi tulisannya kayak Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Terus habis itu di dalam sini itu ada stiker. Terus yang gue suka adalah dia itu punya format kayak gini, bisa dibuka panjang. Nah kalendernya gambreng kayak gini. Cuma sayangnya ini gue belinya 2024 ya kan, tapi ada kalender 2025-nya, tapi masih bisa sih buat di belakangnya kayak gitu. Jadi kayak keren. Jujur sebagai pencetak jurnal sendiri tuh kayak susah banget loh bikin kayak gini. Terus habis itu ada kayak strengthen your plan with prayers. Jadi kita bisa nyatet doa-doa yang mau kita hafalin atau mau kita amalin di sini kayak gitu. Terus ada doa dan kayak penjelasan sholat istikharah. Karena kan kalau kita journaling tuh sebenarnya kita tuh banyak memikirkan opsi-opsi, terus rencana-rencana kayak gitu. Nah sebagai gue personally sebagai muslim kayak baru mempelajari bahwa kadang kita tuh cuma bisa berencana, Allah yang menentukan ya guys. Jadi kayak kalau punya banyak kebingungan, mendingan kayak sholat istikharah. Makanya kayak ini
menurut gue thoughtful banget sih ditaruh di journaling kayak gini. Terus dulu kalau misalkan ada yang sekolah Islam mungkin punya absen sholat, nah terus dia ada kayak gini juga nih buat checklist kayak gitu. Buat misalnya kita ada target goals apa kayak gitu. Terus habis itu ada ini misalnya kita kayak mau menghafal surah apa kayak gitu. Ini penting banget sih. Jadi kayak nggak cuma mengejar dunia ya guys. Terus habis itu kayak misalnya kita mau reflect di ayat apa, surah keberapa apa kayak gitu tuh juga ada dikasih template-nya. Terus selain itu dia punya kalender, and then ini daily, weekly gitu. Terus kayak ini banyak banget template-nya, cuma karena webcam kita blurry jadi kayak nggak mungkin kelihatan, tapi kayak gitu. Jadi ada banyak isinya. Udah sampai belakang terus kayak ada self reflection gitu. Itu 2. Kalau brain dumping terus ini khusus buat kayak spiritual kayak gitu. Nah, kalau yang barusan gue beli khusus 2025 adalah ini dari Muji. Ini tapi stikernya dari Anatomy. Belinya di Kuala Lumpur. Terus ini kayak ya udah sih kayak basic aja kayak weekly dan kayak ada blanknya kayak gitu. Setahun. Ini biasanya gue bawa ke kantor just in case kayak gue butuh cepat dan kayak compact juga kecil, jadi gue bawa ini kemana-mana. Terus karena tadi di awal gue udah intro kalau gue punya kayak mental health challenges dan gue harus memaintain itu terutama karena I'm diagnosed with bipolar. Jadi dan bipolar itu adalah bukan kepribadian ganda ya, beda. Tapi bipolar itu adalah extreme mood swings. Jadi kayak we have to be aware at all times, kayak moodnya kayak gimana nih, kayak akan ada trigger apa. Jadi kita harus kayak lebih cepat dan tanggap aja untuk merespon kayak ada perubahan shifting moods atau enggak kayak gitu, supaya enggak berlanjut ke gejala-gejala berikutnya yang lebih parah gitu. Jadi kayak lebih cepat aja tanggapnya kayak gitu. Terus gue menemukan ini di Kinokuniya Kuala Lumpur. Ini mood tracker undated gitu. Nah terus ini kayak bagus banget karena dia tetap ada to do-nya, tapi kayak centernya adalah si mood tracker ini. Jadi kayak misalnya Monday AM, PM moodnya gimana itu seminggu. Terus ini kayak buat kita ngedeskripsiin mood di Monday itu tuh kenapa, ada kejadian apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus habis itu ada kayak reflect buat moodnya dan grateful list, gratitude list kayak this week's happy moment apa segala macam kayak gitu. Nah terus kayak gue jadi kayak beraktivitas menggunakan 4 ini, walaupun kayak nggak yang setiap hari rutin kayak isi 4-4-nya kayak kan banyak banget, jadi kayak ya tergantung kebutuhan aja gitu. Tapi yang gue sekarang lagi committed ngisinya adalah yang ini karena gue tiba hari bawah, dan ini untuk mood tracker karena gue udah gak minum obat. Jadi kayak gue berusaha memaintain sendiri gejala-gejala yang ada gitu. Jadi kayak lebih cepat mendeteksi dan memprevent apapun gitu. Jadi gue kayak 2 ini untuk di 2025 ini. Tapi gue juga akan berusaha lebih rajin mengisi ini supaya juga beribadah ya guys. Nah karena ini udah 30 menit ternyata gue ngomong, jadi untuk membahas jurnal yang gue bikin kita akan bahas di next video kalau gue siap atau kayak ada waktunya. Pasti ada waktunya sih, tapi hopefully soon. Jadi gue akan next upload video tentang jurnal gue. Mungkin gue akan bikin sneak peek dulu. Dia kayak ini penampakannya, dia ada beberapa warna, tapi kita akan reveal dan discuss further
tentang isinya, tentang kayak kenapa ini itunya di next video. So, if you enjoy hearing me blabbering my thoughts, comment, like, and probably just watch. Yeah, thank you. See you on another video. Bye-bye.